Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian akidah atau iman dan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab penyimpangan di dalam akidah, munculnya kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama Putri Sirejeki NPM 20 2016, yang kedua Novia Putri NPM 20 2033, yang ketiga Anindya Dita NPM 20 2036. Akidah menurut bahasa yaitu ketetapan yang tidak ada keraguan pada seseorang yang sedang mengambil keputusan. Akidah menurut agama yaitu keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat, disebut juga iman. Iman merupakan kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman secara bahasa berarti percaya. Pengertian iman menurut ilmu tauhid adalah meyakini dalam hati. Mengucapkan apa yang kita yakini dalam hati dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan sehari-hari apa yang sudah kita yakini dalam hati dan sudah kita ucapkan dengan lisan. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sering disingkat Aswaja. Aswaja adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan berada dalam golongan jamaah kaum muslimin. Secara bahasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama ahlu atau ahli, yang kedua sunnah, dan yang ketiga jamaah. Arti kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli artinya orang yang mahir, menguasai, paham sekali dengan suatu ilmu. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sana yang berarti jalan. Dalam KBBI, sunnah diartikan sebagai jalan yang bisa ditempuh, kebiasaan, aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah fikih, sunnah artinya perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Jamaah artinya kumpulan atau rombongan orang beribadah. Dengan demikian, secara bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam mengamalkan Islam. Sebab penyimpangan di dalam akidah. 1. Jahil terhadap akidah yang sahih. 2. Ta'assub atau fanatik dengan ajaran nenek moyang meskipun di atas kesalahan. 3. Taklid buta. 4. Gulu atau berlebihan terhadap orang soleh. Selanjutnya yang kelima, lalai dari mentadaburi atau merenungi ayat-ayat Allah. 6. Banyak rumah atau keluarga yang kosong dari taujih atau arahan yang lurus. 7. Pendidikan dan sarana informasi yang tidak peduli dengan agama dan akidah. Kelompok-kelompok menyimpang. Yang pertama Syiah. Syiah adalah suatu mazhab dalam Islam yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sebagai pewaris kepemimpinan atau khilafah setelah Rasulullah SAW. Contoh-contoh penyimpangan Syiah yaitu 1. Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi, alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. 2. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali segelintir orang saja,
seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. 3. Orang Syiah atau khususnya Rafidhah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslimin hanya ada para imam mereka yang berjumlah 12. Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37 sampai 40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan, tetapi inti akidah atau pemikiran mereka hampir sama. Contoh penyimpangan Khawarij yaitu 1. Mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar. 2. Mengkafirkan kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. 3. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar baiat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata. Murji'ah yaitu salafus salih bersepakat bahwa keimanan itu mencakup pembenaran dalam hati atau keyakinan, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Adapun kaum Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk dalam keimanan. Sebagian kelompok Murji'ah mengatakan kemaksiatan tidak berbahaya atau tidak mengurangi keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat atas kekafiran. Padahal yang benar adalah bahwa iman itu naik dan turun, naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukkan syariat dengan filsafat dan akal. Adapun 5 pokok pemikiran dengan nusul khamsah yaitu 1. Manzilah baina manzilataini, kedudukan di antara 2 kedudukan, yaitu bahwa seorang fasik yang berbuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara keduanya. 2. Tauhid versi mereka, yaitu menafikan sifat Allah. 3. Adil, maksud mereka menafikan qadar. 4. Al-wa'ad wal-wa'id, yaitu bahwa seorang yang berbuat dosa besar dan tidak bertaubat maka akan kekal di neraka. 5. Amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maksud mereka adalah khuruj atau keluar dari pemerintah dan melazimkan manusia dengan pemikiran akidah mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching.